Kursor. Ngomong dah. Langsung ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, atau sore kepada Anda yang mendengarkan video presentasi kami. Di sini kami dari kelompok 7 Machine Learning kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review paper kami yang dimana kami kelompok 7 itu mendapatkan topik untuk SPM yang dimana kami mendapatkan paper yang berjudul Real Time Weather Image Classification with SVM, a Feature-Based Approach. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil review paper kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7 ini, yang dimana saya Michael Peter Fantino Stimeang dengan NIM 1123-1039. Saya Muhammad Zaki Afiza dengan NIM 1123-1067. Nama saya Raffi Baidara Taila dengan NIM 1123-1081. Dan terakhir saya sendiri, yaitu saya sendiri adalah Zakaria Fatawari, NIM saya 1123-1092. Nah, untuk pertama kita masuk ke dalam latar belakang adanya paper ini. Nah, di sini untuk latar belakang dari paper sendiri itu di mana adanya kondisi cuaca buruk seperti hujan, kabut, cahaya rendah yang dimana itu secara drastis menurunkan performa deteksi objek pada sistem kendaraan otonom dan juga pengawasan. Nah, dari sini itu pasti dibutuhkan yang namanya sistem klasifikasi cuaca real time agar sistem itu dapat menyesuaikan parameter atau mengaktifkan filter restorasi citra yang sesuai dengan secara otomatis. Nah, di sini itu model deep learning-nya yaitu CNN itu sangat akurat, tapi membutuhkan sumber dan daya komputasi GPU yang lumayan besar. Nah, sehingga itu pasti sulit untuk diterapkan pada perangkat dengan memori yang terbatas. Oke, berikutnya ada bagian kontribusi. Jadi dari penelitian ini, kira-kira penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk pengembangan sistem klasifikasi kondisi cuaca bergambar yang efisien untuk mendukung teknologi kendaraan otonom dan sistem surveillance, seperti yang dijelaskan pada latar belakang sebelumnya. Nah, jadi kontribusi utamanya itu berupa bentuk penggunaan algoritma support vector machine atau SVM yang dipadukan dengan 20 fitur, termasuk tekstur LBP, statistik warna, dan metrik ketajaman gambar untuk membedakan kategori hujan, kabut, cahaya redup, dan cerah. Metode ini berhasil mencapai akurasi sebesar 92,8%. Ya, ini metode yang memberikan hasil yang secara signifikan lebih tinggi dari standar metode pembelajaran mesin tradisional lainnya. Keunggulan utamanya adalah prosesnya yang sangat cepat dan ringan sehingga cocok untuk penggunaan real time dibandingkan model deep learning yang berat. Selain itu, studi ini juga mengungkapkan bahwa fitur warna dan tekstur sangat krusial dan penting dalam mengenali cuaca. Serta juga dalam penelitian ini disediakan kode sumber yang terbuka berupa repositori GitHub untuk dapat dikembangkan kembali. Nah, di sini untuk metode sendiri yang dipakai pada paper ini itu dibagi menjadi 3 metode, yaitu pertama adalah metode klasifikasi, metode set fitur, dan juga metode untuk mencari datasetnya. Nah, di sini di klasifikasi itu papernya menggunakan 4 kategori yang dimana sudah jelas pada tadi waktu saya jelaskan di latar belakang, yaitu kategorinya itu adalah terdiri dari hujan atau disebut rainy, cahaya rendah, low light, kabut, haze, dan juga cerah atau clear. Itu untuk klasifikasi kategorinya. Nah, lalu setelah klasifikasi 4 fitur itu, nah ini metodenya melakukan set fitur, yang dimana di set fitur ini dia itu melakukan 20 set fitur warna, yang dimana sudah jelas yang pasti pertama itu adalah warna, karena ini adalah citra, warna statistik main dan juga varian saluran RGB, red, green, blue. Lalu juga pasti ada kecerahan, brightness, karena tadi sudah menggunakan cahaya rendah sebagai salah satu kategori klasifikasi. Dan juga saturasi, tekstur, local binary pattern atau yang disebut sebagai LBP dengan 3 radius berbeda, 1, 2, dan juga 3. Nah, yang terakhir itu juga menggunakan fitur tepi atau noise, yang dimana filter sobel atau kekuatan tepi atau motion blur, deteksi tepi Kenny, dan juga frekuensi Laplace atau noise level. Nah, kenapa digunakan tepi atau noise? Karena ada yang namanya kabut dan cerah juga di bagian klasifikasi fitur. Dan hujan juga termasuk sih di bagian tepi dan noise ini.
Lalu setelah klasifikasi dan juga set fitur sudah selesai, nah dataset yang dipakai untuk metode ini itu yang dimana adalah gabungan data dunia nyata yang diambil dari Recite, XDAR, Pascal VOC, yang dimana itu juga termasuk juga dalam data sintetik hasil simulasi model fisik. Baik, selanjutnya kita akan bahas hasil pengujian dari model SVM yang sudah dibangun. Nah, jadi di sini penelitinya itu melakukan dua tahap pengujian. Yang pertama itu menggunakan data sintetis dan menggunakan data asli di dunia nyata. Di sini kita akan mulai dulu dari hasil pengujian pertamanya, yaitu menggunakan dataset sintetis. Jadi bisa dilihat dari tabelnya itu, modelnya ini memiliki performa yang sangat bagus, yang dimana rata-rata akurasinya mencapai 97%. Bahkan kalau kita perhatikan di baris Hayes dan Rain itu akurasinya sempurna di 100%. Nah, mungkin kita bertanya-tanya nih, kok bisa sih sampai 100%? Nah, di sini hasilnya itu memang tinggi karena ini kan data sintetis, yang dimana distorsi cuacanya seperti rintik hujan atau ketebalan kabut itu ditambahkan secara matematis lewat coding. Jadinya pola tersebut sangat terstruktur dan lebih mudah dibaca oleh algoritma mesin. Tapi pertanyaannya nih, bagaimana kalau performa model ini kalau diuji pakai foto cuaca asli di jalanan? Nah, di selanjutnya ini, ketika dihadapkan pada dataset yang real, itu rata-rata akurasinya memang turun sedikit, tapi tetap sangat kompetitif, yang dimana itu angkanya menyentuh 92,8%. Kalau kita bedah per kondisinya, model ini paling pintar mendeteksi cuaca kurang cahaya atau low light dengan akurasi 98%. Sebaliknya, kondisi hujan atau rain itu memiliki akurasi yang turun ya. Akurasinya turun ke 88%. Ini membuktikan kalau rintik hujan di dunia nyata itu polanya sangat acak dan sulit ditangkap secara sempurna hanya dengan ekstraksi fitur manual. Nah, lalu dari 20 fitur visual yang diekstrak, itu fitur apa sih yang bikin SVM ini pintar nebak cuaca? Nah, bisa dilihat di tabel yang feature importance ini. Ternyata, metrik yang paling dominan itu adalah varians warna merah atau color var R dengan nilai importance tertinggi, yaitu sekitar 0,32. Diikuti oleh rata-rata warna merah dan hijau. Ini jadi insight menarik bahwa dalam klasifikasi cuaca, perbedaan pencahayaan warna jauh lebih krusial bagi algoritma dibandingkan bentuk tekstur atau garis tepinya. Jadi, meskipun SVM ini adalah metode machine learning yang klasik, akurasinya itu membuktikan bahwa ia tidak kalah jauh dari model deep learning yang lebih kompleks. Apalagi komputasi SVM ini jauh lebih ringan, sehingga sangat cocok kalau mau diimplementasikan untuk sistem real time. Selanjutnya kita akan bahas di sini kritik dan kekurangan dari paper yang kita temukan, di mana ada ketergantungan pada fitur manual, handcrafted features. Yang pertama, model SVM dalam paper ini sangat bergantung pada 20 fitur spesifik yang dipilih secara manual oleh peneliti. Meskipun ini membuat model menjadi ringan, ini juga menjadi pedang bermata dua. Jika di masa depan nanti sistem ini menghadapi kondisi cuaca ekstrim yang pola visualnya tidak tercakup dalam 20 fitur tersebut, misalnya salju, turun salju ataupun debu yang tebal, model ini mungkin akan gagal total. Berbeda dengan metode deep learning seperti CNN yang bisa belajar menemukan fitur baru dari data secara mandiri tanpa bantuan manusia. Lalu yang kedua itu adalah celah akurasi pada kategori hujan. Yang kedua, jika kita perhatikan data hasil uji di dunia nyata, terdapat kesenjangan akurasi yang cukup mencolok. Sementara kategori low light mencapai akurasi 98%, kategori rain, hujan, justru menjadi yang terendah dengan 88%. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi fitur yang digunakan saat ini belum cukup kuat untuk membedakan gangguan visual akibat tetesan air hujan dari objek atau kebisingan gambar lainnya di lapangan. Yang ketiga itu ada risiko overfitting pada data sintetis. Yang ketiga, peneliti melaporkan bahwa pada data sintetis atau data buatan, model mereka mencapai akurasi 100% untuk kategori kabut dan hujan. Namun, menurut analisis kami, angka sempurna ini justru menjadi tanda tanya. Akurasi 100% pada data buatan menunjukkan adanya risiko overfitting, di mana model mungkin terlalu pintar di laboratorium simulasi, namun tetap kewalahan menghadapi kekacauan visual asli di jalan raya yang sebenarnya atau di dunia nyata. Yang keempat, limitasi pemilihan kernel linear.
Keputusan peneliti untuk menggunakan kernel linear memang sangat cerdas untuk mengejar kecepatan real time. Namun secara teknis, kernel linear memiliki batasan dalam memisahkan data yang polanya sangat kompleks dan tidak beraturan. Di masa depan, penggunaan kernel yang lebih canggih mungkin diperlukan untuk menangkap anomali cuaca yang lebih rumit. Jadi, meskipun SVM ini sangat efisien, ia masih memerlukan pengembangan lebih lanjut terutama dalam memperkuat deteksi di kondisi hujan deras yang sebenarnya. Oke, sekian presentasi review paper yang kami kelompok 7 sudah sampaikan, yang terdiri dari latar belakang, metode, kontribusi, hasil dan juga kritik serta saran. Nah, sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, atau sore. Terima kasih.